Rahma, Hadir Ibu. Ibu Diah Arum Setiasi, Ibu Diah Arum, ya. Baik, Bapak Ibu mohon menunggu sebentar ya. Em, Menunggu reviewer pertama dulu, ada kegiatan. Dan mohon maaf karena khawatir nanti em, bentrok dengan Jumatan ya, karena ini pesertanya ada bapak-bapak juga, jadi izin untuk prioritas bapak-bapak dulu ya, Bapak Ibu. Mohon menunggu ya.
Mangga Neng, punten, sampai atos. Alhamdulillah, Ibu hatur nuhun. Mohon Ya, puntennya, mangga. baik, izin untuk dimulai. Recording Bismillahirrahmanirrahim. in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah hari ini hari Jumat 13 September 2024 ada 7 peserta sidang proposal tesis. Terima kasih banyak atas kehadirannya yang terhormat Ibu Dr. Erliani Syaudi, MPD selaku reviewer dan juga peserta sidang tesis dan Bapak Ibu semua ya yang adik-adik kelas yang mengikuti sidang proposal tesis hari ini. Baik, kita langsung saja. Em, yang pertama atas nama Bapak Parli Lambano Banjarnahor 5D sudah siap, Dok? Siap, Bu. Ya, silahkan share screen dengan optimalisasi pengelolaan obat non-formularium serta implikasi terhadap praktik manajemen farmasi RS Teling Manado. Waktu presentasi 5 menit dipersilahkan. Kelihatan, Bu? Sebentar, belum. Ya, sudah, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Rian dan Ibu Erli dan teman-teman selainnya. Izinkan saya untuk memaparkan proposal tesis dengan judul optimalisasi pengelolaan obat non-formularium serta implikasi terhadap kebijakan praktik manajemen farmasi Rumah Sakit Teling Manado. Demikian judulnya. Yang menjadi latar belakang adalah pengelolaan obat merupakan komponen penting dalam sistem kesehatan rumah sakit karena berdampak langsung pada kualitas layanan dan manajemen keuangan. Formularium obat rumah sakit adalah daftar obat yang disetujui untuk digunakan berdasarkan efektivitas, keamanan, dan biaya. Namun, seringkali dokter meresepkan obat-obatan di luar formularium atau dengan kata lain non-formularium untuk memenuhi kebutuhan klinis tertentu atau karena preferensi mereka. Penggunaan obat non-formularium ini meskipun terkadang diperlukan tetapi dapat menimbulkan berbagai implikasi terhadap manajemen farmasi rumah sakit, seperti terjadi peningkatan biaya, kemudian kesulitan dalam pengelolaan persediaan, dan ketidakpatuhan terhadap kebijakan formularium. Optimalisasi pengelolaan obat non-formularium sangat penting karena untuk memastikan bahwa sumber daya farmasi dapat digunakan secara efisien dan bahwa pasien menerima perawatan yang efektif tanpa menimbulkan biaya yang tidak perlu. Pengelolaan yang buruk dapat menyebabkan masalah seperti terjadi pemborosan obat, ketidaksesuaian antara persediaan dan kebutuhan klinis, serta meningkatnya resiko kadaluarsa obat. Oleh karena itu, kami anggap penting untuk meneliti bagaimana pengelolaan obat non-formularium dapat dioptimalkan dan implikasinya terhadap manajemen rumah sakit. Dan di rumah sakit Manado, penggunaan obat non-formularium seringkali diperlukan untuk menangani kasus-kasus tertentu. Tapi pada penelitian ini, kami mencoba untuk berfokus pada evaluasi strategi dan kebijakan yang ada dalam pengelolaan obat non-formularium di rumah sakit Manado, serta mengusulkan strategi optimalisasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen rumah sakit. Untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian. Bagian rumusan masalah, berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang kami angkat dalam penelitian ini adalah: 1. Apa saja tantangan dan kendala dalam pengelolaan obat non-formularium di Rumah Sakit Teling Manado? Yang kedua, bagaimana strategi optimalisasi pengelolaan obat non-formularium dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen farmasi di Rumah Sakit Teling Manado?
Yang ketiga, apa implikasi dari optimalisasi pengelolaan obat non-formularium terhadap manajemen farmasi rumah sakit, termasuk aspek biaya dan kepatuhan terhadap kebijakan formularium di rumah sakit Teli Manado. Untuk tujuan penelitian, pertama, mengidentifikasi tantangan dan kendala dalam pengelolaan obat non-formularium rumah sakit Teli Manado. Yang kedua, mengusulkan strategi optimalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan obat non-formularium rumah sakit Teli Manado. Yang ketiga, mengevaluasi implikasi optimalisasi pengelolaan obat non-formularium terhadap manajemen farmasi rumah sakit Teli Manado. Untuk teori, ada 4, di mana yang pertama pengelolaan obat di rumah sakit, di mana pengelolaan obat di rumah sakit melibatkan aktivitas mulai dari pengadaan, penyimpanan, distribusi, hingga penggunaan obat. Formularium obat adalah alat penting dalam pengelolaan farmasi karena menyediakan daftar obat yang disetujui berdasarkan evaluasi keamanan, efektivitas, dan biaya. Dan penggunaan formularium membantu mengontrol biaya obat dan memastikan bahwa obat yang digunakan sesuai dengan pedoman klinis. Yang berikut obat non-formularium dan tantangannya. Obat non-formularium adalah obat-obatan yang tidak termasuk dalam daftar formularium rumah sakit dan biasanya digunakan dalam kasus-kasus tertentu berdasarkan kebutuhan klinis atau preferensi daripada dokter. Penggunaan obat non-formularium dapat menimbulkan beberapa tantangan seperti peningkatan biaya, risiko ketidakseimbangan persediaan, dan potensi ketidakpatuhan terhadap kebijakan rumah sakit. Yang berikut optimalisasi pengelolaan obat, di mana mencakup upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya farmasi. Strategi optimalisasi dapat mencakup pengendalian persediaan, peningkatan proses pengadaan, dan pelatihan staf farmasi. Dalam konteks obat non-formularium, optimalisasi juga melibatkan evaluasi kebutuhan klinis dan analisis biaya manfaat. Yang keempat, implikasi terhadap manajemen farmasi rumah sakit. Manajemen farmasi rumah sakit mencakup berbagai aspek. Dok, next saja, sudah habis waktunya. Next. Oh, oke, Dok, maaf. Ini penelitian saya untuk menjadi acuan saya. Yang pertama, evaluasi penggunaan obat non-formularium di rumah sakit umum, di mana hasil penelitian di sini pengelolaan obat non-formularium di rumah sakit tersebut belum optimal, dan relevansi yang saya ambil mengidentifikasi tantangan dalam pengobatan obat non-formularium tersebut. Baru strategi optimalisasi penggunaan obat untuk meningkatkan efisiensi, di mana di sini next saja. Next saja. Ya, pertanyaan penelitian. Yang pertama, apa saja tantangan yang dihadapi oleh manajemen farmasi dalam mengontrol dan mengelola penggunaan obat non-formularium di rumah sakit Teli Manado? Yang kedua, bagaimana penggunaan obat non-formularium mempengaruhi biaya dan efisiensi operasional di Departemen Farmasi Rumah Sakit Teli Manado? Dan yang ketiga, strategi apa saja yang dapat diimplementasikan oleh Rumah Sakit Teli Manado untuk mengoptimalkan pengelolaan obat non-formularium dan meminimalis dampak negatif terhadap manajemen farmasi. Demikian, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Boleh dikeataskan lagi, Dok, PPT-nya. Ya, baik, dipersilakan kepada Ibu Dr. Erliani untuk memberikan masukan. Terima kasih, Pak Parli. Apa kabar, Pak? Baik, Bu. Ya, Bapak hebat ya. Sudah mau selesai nih, 5D. Insya Allah cepat selesai. Ya, amin, Bu. Ya, saya mau bertanya, Pak, apakah ini metodenya mau pakai KUAN atau KUA? Rencana kualitatif, Bu. Kualitatif, berarti tadi ada pertanyaan penelitian ya, Pak? Iya, Bu. Ya, mungkin Bapak tolong perhatikan, ada yang harus saya tanyakan dan urutannya. Mungkin pertanyaan penelitiannya simpan setelah rumusan masalah saja ya, Pak. Jangan disimpan di bab, karena ini kualitatif agak kurang pas. Jangan disimpan di bab 2. Ya, Bu. Jadi bab 2-nya cukup kepada sajian teori dan penelitian yang relevan.
Pak Parli, judulnya kan agak panjang nih, optimalisasi non formularium dan implikasinya terhadap. Nah, kalau problemnya itu sendiri, apa karena adanya ya apa? Bukan kebiasaan di luar kebiasaan di luar keharusan. Jadi mestinya obat non formalisasi itu mungkin tidak dilakukan atau bagaimana tadi prolognya ya Pak ya? Iya, iya Bu. Jadi Ya. alasan saya mengambil ini Bu, Mhm. tantangan khususnya di rumah sakit kami bekerja Bu, Mhm. masih ada beberapa dokter spesialis itu Bu, mereka meresepkan atau menggunakan obat yang di luar formularium. Nah, Jadi iya. rumah sakit Dan itu efeknya kepada apa itu Pak? Dampaknya? paling mencolok Bu, ya tentunya jadi peningkatan biaya Bu. Jadi contohnya, Oh, peningkatan. ya Mhm. jadi Hmm. karena beberapa dokter spesialis yang mungkin karena preferensi dari pihak perusahaan obat, jadi mereka Iya, meresepkan iya. itu, jadi kami harus beli, akhirnya obat yang lain tidak digunakan, akhirnya gitu Bu. Jadi ada obat-obat yang jadi Saya paham. kadaluarsa jadinya. Andai itu yang jadi problem, judul ini sebetulnya bisa disimpelkan kalau versi saya ya Pak ya. Iya Bu. Jadi perilaku dokter yang mungkin memberikan obat non formalium itu akan relatif membebani dana di rumah sakit. Ya, itu menjadi beban dana rumah sakit atau kepada pasien, Pak? Ke spesifik ya dengan era BPJS Ibu ke rumah sakit Bu. Iya, dana rumah sakit ujungnya karena BPJS-nya jarang sekali matching ya, Pak ya, Ya Bu. jarang sekali klaimnya mengerikan gitu ya. Jadi kalau itu yang jadi problem dan itu kelihatannya yang Bapak angkat di latar belakang masalah, saya mungkin melihat Bapak mencukupkan pada judul optimalisasi pengelolaan obat non formularium berbasis efisiensi atau untuk meningkatkan efisiensi dana. Jadi untuk meningkatkan atau berbasis efisiensi. Jadi Bapak menggunakan sebuah pengelolaan obat melalui tesisnya itu mengusulkan bagaimana dioptimalkan tanpa membebani rumah sakit gitu Pak. Tanpa membayar. Ya, kepada biaya saja langsung sehingga to the point kepada problem yang memang harus diangkat. Adanya mungkin pemborosan ya, keberatan dari jumlah nanti klaim ke BPJS-nya menjadi makin berat. Ya. Itu saja mungkin yang diangkat, Pak. Sedangkan kalau masuk ke implikasi kebijakan praktik, apalagi kebijakan, ini menurut saya agak berat di pengolahan karena kebijakan nantinya. Iya Biar Bu. saja implikasinya pada saat nanti optimalisasi itu Bapak sudah temukan formulanya, karena kita kan ranahnya ranah produk manajemen ya Pak ya. Ya Nah, betul. implikasinya Bapak simpan di bab 4, bab 5, implikasi dari adanya temuan Bapak tentang optimalisasi pengelolaan obat. Sehingga mungkin di latar belakangnya Bapak angkat kondisi realnya adanya pengelolaan obat yang sebetulnya di luar kebijakan. Dampaknya kepada pembengkakan dana. Pembengkakan dana akan berdampak kepada kesehatan keuangan rumah sakit. Ya Bu. Nah, tapi ini tidak bisa direm karena mungkin ada alasan-alasan yang banyak lah di rumah sakit tersebut, apalagi kalau rumah sakitnya mungkin banyak spesialis dan swasta begitu ya. Ada branding juga di situ. Nah, maka untuk membuat itu tidak membebani, Bapak buatkan model optimalisasi manajerialnya. Ya, walaupun mungkin dari situ akan muncul, Pak, pertanyaan penelitiannya yang disebut optimalisasi pengelolaan itu apakah mulai dari bagaimana membuat plan-nya, bagaimana membuat SOP-nya, ke arah itu, SOP obat dari mulai para dokter memberikan resep atau kepada model ada model sistem informasi
mungkin menyentuh para sosialisasi lah tentang evaluasinya itu, ini loh efek dari sering meresepkan formularium itu dampaknya ke rumah sakit seperti ini gitu. Apakah mau ke arah itu sehingga para dokter juga mungkin berpikir untuk menggunakan obat yang tersedia di rumah sakit. Nah, nanti kan kalau saya melihatnya data yang ada di rumah sakit tentang obat itu, obat apa saja yang mungkin bukan non-formalium. Nah, lantas Bapak mau apakan tuh? Bagaimana mengkomunikasikannya, membuat SOP-nya? SOP-nya mungkin dalam bentuk bagaimana mengevaluasikan itu dan mengkontribusikan data evaluasinya kepada para dokter yang sering meresepkan obat-obat non-formularium. Iya. Jadi ke arah itu, Pak. Nah, di teori bab 2-nya terpaksa istilah obat non ini dari aspek manajemennya diangkat sedikit, dan apa yang disebut optimalisasi pengelolaannya yang dimaksud Bapak berarti kan mengoptimalkan sistem manajerialnya, atau mungkin dicukupkan kepada SOP-nya, atau dicukupkan kepada jangan-jangan di lapangan bukan manajemen tapi kepada sosialisasi program, atau mungkin ada bentuk evaluasi yang dilingkan kepada para dokter mungkin, saya tidak tahu. Tapi yang awal dalam pikiran saya dengan kasus seperti ini lebih baik ada studi pendahuluan dulu, melihat peta wilayah problemnya ada di mana, dan judul bisa saja nanti berubah, Pak. Tidak dalam bentuk optimalisasi pengelolaan, tapi kepada model sosialisasi efek dari pemberian obat ini kepada efisiensi, ya, kepada pembengkakan biaya begitu. Sehingga judulnya nanti mungkin kepada model sosialisasi kepada efek daripada adanya penggunaan obat non formularium. Bisa dipahami, Pak? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Jadi ini topik yang belum ada, pasti bisa di ACC, hanya mungkin supaya tidak terlalu repot dan panjang, spesifikan saja kepada problemnya dan judulnya sesuaikan dengan yang memang paling urgen untuk diangkat. Dan penempatannya tadi pertanyaan simpan setelah rumusan masalah ya Pak ya. Nah, nanti apa yang harus disajikan di pertanyaan penelitian adalah menjabarkan judul variabel pertamanya. Ya, kalau efisiensi mungkin kan irit, ya, tidak boros begitu. Ya, definisikan juga efisiensi itu apa. Jadi pertanyaannya jangan kemana-mana, tapi membreakdown istilah seperti yang dicantumkan di variabel. Kalau tetap optimalisasi pengelolaan obat, pengelolaan itu kan bisa dianggap manajemen. Apakah mulai dari plan, pengendalian, begitu ya Pak. Plannya mengendalikan, mengontrol, mengevaluasi, atau ada pencatatan, begitu. Bapak juga bisa mungkin mempelajari manajemen obat, kalau memang berkaitan dengan SOP. Tapi kalau ujungnya kepada keputusan para dokter yang mungkin tidak mengerti bahwa itu tidak boleh, ya lebih kepada mensosialisasi aturan gitu ya Pak. Mensosialisasikan model sosialisasinya mungkin bisa saja judulnya berubah. Oh. Ya, Bu. Ya, dipersilakan saya dengan di lapangan saja. Mungkin Ya, itu Pak, ada yang mau Bapak tanyakan? Sudah, Bu. Bapak itu dulu ya, 1 minggu dikaji dulu Ya, Bu. supaya medan perangnya tidak terlalu berat. Ya, Bu, siap. Terima Mangga, kasih, Bu, terima masukannya, Bu. kasih. Mangga, ya, terima kasih. Mangga Baik. Burian Parantos.
Terima kasih Bu Erli atas masukannya. Dokter Farli, tadi kenapa ada pertanyaan ini kuantitatif atau kualitatif? Karena di judulnya ada kata terhadap ya yang biasa digunakan di kualitatif, tapi ternyata tadi ada apa pertanyaan penelitian ya. Pertanyaan penelitian itu kan ciri khas dari penelitian kualitatif ya dok ya. Jadi tolong disesuaikan lagi dengan pedoman tesis penelitian kualitatif di mana setelah rumusan baru pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitian di bab 1 ya. Juga tadi ada masukan pilihan 2 judul ya dok ya. Yang pertama optimalisasi pengelolaan obat non-formalium berbasis efisiensi atau model sosialisasi efek dari penggunaan obat non-formularium berbasis efisiensi biaya. Silahkan nanti urgensinya yang mana ya dok ya bisa Ya dok, dikembangkan ya Bu. kami masih eh, banyak masih bisa untuk dilanjutkan ke variabel bukan variabel ke ranah-ranah lainnya ya. Baik, terima kasih. Boleh di stop share. Ya, Kasih Bu terus masukannya. sama-sama dok. Selanjutnya Bapak Ilmam Dianugraha 6A sudah siap dok? Sudah, Bu. Ya, silahkan share screen dengan judul proposal hubungan work-life balance terhadap burnout syndrome pada dokter umum di Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja. Waktu presentasi 5 menit dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kalian, Ibu Erliani, dan para dokter serta teman-teman yang lain. Saya Ilham Dianugrah dari kelas 6A, izin mempresentasikan proposal tesis dengan judul Hubungan Work-Life Balance terhadap Burnout Syndrome pada dokter umum di Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja. Baik, izin saya mulai. Untuk pertama, ini kita membahas mengenai latar belakang terlebih dahulu kenapa saya mengambil judul tersebut. Di mana yang pertama, kesejahteraan pada bidang kesehatan pada beberapa dekade terakhir menjadi fokus perhatian dunia. Terutama keseimbangan kehidupan kerja atau secara global dikenal dengan work-life balance atau biasa disingkat dengan WLB yang berakhir pada keadaan burnout syndrome. Work-life balance sendiri dapat diartikan sebagai keseimbangan kehidupan pekerja dan juga kehidupan pribadi dan serta poinnya tidak ada konflik di dalamnya. Apabila salah satu kondisi tersebut entah itu work-nya lebih dominan dibanding life yang secara terus-menerus akan menjadi keadaan burnout. Yang dimana keadaan burnout ini pasti akan menguras energi ketika bekerja karena burnout syndrome itu merupakan suatu masalah tentang emosional dalam bekerja yang dimana untuk tenaga kesehatan ini rata-rata lebih panjang 10 jam per minggunya dibandingkan dengan pekerja lainnya sesuai dengan eh, dari European Agency for Safety and Health Work Research dan tenaga kesehatan sendiri memiliki 60-70% work-life balance yang tergolong rendah. Dalam arti kata itu berarti hal yang tidak baik dan memiliki gejala klinis seperti depresi, emosi tidak stabil, cemas, penyalahgunaan obat, hingga bunuh diri. Selain berdampak terhadap diri sendiri, hubungan dokter pasien juga tentunya pasti akan menjadi tidak baik sehingga banyak terjadi medical error. Untuk data-data yang saya ambil ini data-data dari luar Indonesia karena di Indonesia sendiri belum ada data yang eh, optimal untuk diambil, tapi untuk contoh kasus konkret di awal di tahun 2024 ini mungkin dengan dugaan kasus PPDS anestesi juga menjadi salah satu contoh konkret dari work-life balance yang tidak stabil yang berujung pada burnout syndrome sehingga menjadi sesuai dengan gejala klinis dari mulai depresi, emosi tidak stabil, cemas, dan penyalahgunaan obat hingga bunuh diri. Seperti itu, dan untuk rumusan masalahnya saya mengambil untuk penelitian ini di RSUD Balaraja, di mana untuk rumusan masalahnya bagaimana tingkat work-life balance dokter umum di instalasi gawat darurat dan juga rawat inapnya di RSUD Balaraja, kemudian bagaimana kondisi burnout syndrome pada dokter umum di IGD dan rawat inap di RSUD Balaraja, dan apakah terdapat hubungan di antaranya. Eh, Alasan saya mengambil di RSUD Balaraja karena RSUD Balaraja itu merupakan salah satu rumah sakit besar di Kabupaten Tangerang dan pastinya dengan saya mengetahui tingkat work-life balance dan juga burnout di sana diharapkannya dapat dicontoh juga untuk rumah sakit lain di sekitarnya yang tipenya di bawah dari rumah sakit umum tersebut.
Nah, kemudian untuk penelitian yang relevan di sini ada Budendik pada tahun 2022 dibahas tentang work life balance di dokter umum juga. Cuman ini ada di tentang work life balance menjadi prediktor terjadi burnout pada dokter umum. Nah, kemudian pada Muayat di 2023 beliau melakukan penelitian di Jordan dan dapat dihasilkan bahwa 62,9 dokter mengalami tingkat work life balance-nya yang rendah. Serta pada Shana Feld 2012 juga di sini mengatakan bahwa tenaga medis memiliki WLB yang rendah karena jam kerjanya lebih lama 10 jam dibanding dengan pekerja lainnya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ada Zhang pada tahun 2022, beliau meneliti tentang burnout di emergency room, di mana dokter memiliki angka kejadian burnout lebih tinggi dibanding tenaga kesehatan lainnya. Yang dimaksud dengan tenaga kesehatan lainnya yaitu ada tenaga keperawatan, bidan, farmasi, dan lainnya. Kemudian pada Butuh 2019 bahwa kejadian burnout di emergency itu di 77,8%. Dan di Indonesia saya mendapatkan satu penelitian tentang burnout syndrome yang dilakukan oleh Syarif ini sebenarnya kalau di Darmais kalau nggak salah penelitiannya di mana burnout syndrome untuk dokter umum sendiri diakibatkan utamanya kausalnya tentang jam kerja serta pendapatan yang tidak sesuai sehingga menjadi penyebab burnout. Untuk kerangka penelitiannya pertama saya untuk tempat dan juga untuk lokasi dan juga subjek penelitiannya dilakukan pada dokter umum di rumah sakit di RSUD Balaraja. Yang pertama saya akan menganalisis mengenai work life balance sendiri, bagaimana tingkatannya rendah, sedang atau sudah baik. Dari work life balance sendiri juga di sini. Sudah cukup, Dok, waktunya sudah habis. Iya, baik. Untuk time balance, involvement, dan juga certification yang berujung pada burnout syndrome. Ya. Untuk hipotesisnya terdapat hubungan maupun juga tidak adanya hubungan. Ya. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dok, bisa di ke ataskan? Ya, sebentar. Ya, baik, dipersilahkan kepada Ibu Dr. Erliani untuk memberikan masukan. Terima kasih, selamat pagi Pak, beli badai sholat ya, jadi agak cepetan. Iya, Maaf baik. karena terlambat, saya pribadi mungkin minta maaf karena tadi ada ujian sidang S1 mendadak sekali. Pak Ilham, kalau judul mungkin dengan latar belakang alasan tadi adanya burnout itu sudah sangat populer ya, dan tinggal burian nanti apakah ini masih bisa atau tidak, tapi menurut saya masih bisa kalau dari burnout itu bisa tidak Pak dia disimpan sebagai media atau interventing atau apapun di perantara efeknya tadi ada medical error. Iya, betul, Bu. Atau kepada yang mungkin lebih mudah Bapak teliti, kira-kira supaya variabelnya tidak hanya 2 Pak. Oke, kalau dari yang tadi sih lebih akan masuk akal untuk yang medical error sih, Bu, untuk penelitian. Mudah tidak diukur Pak medical error? Paling setelahnya saya cari indikatornya dulu sih, Bu, untuk medical error. Saran saya karena ini kuantitatif dan mudah mengerjakannya, andai Bapak mungkin banyak membaca saja hasil penelitian kuantitatif sebelumnya, yang mungkin prinsip adalah kata hubungan diganti dengan pengaruh atau mungkin mau kontribusi ya Pak. Kalau kontribusi itu sumbangan daripada variabel itu terhadap variabel selanjutnya. Nah, andai nanti medical error ini susah diteliti, tadi saya melihat ada penelitian tentang pendapatan. Mungkin di daerah Balareja, itu di Karawang Pak? Tangerang? Di Tangerang, Bu, maaf. Di Tangerang, jadi disimpan Tangerangnya ya Pak. Nah, Oh, iya. di daerah Balaraja itu kecenderungannya work life balance-nya diantaranya kalau disandingkan itu dengan pendapatankah yang membuat burnout, juga itu boleh. Jadi maksudnya begini, buat minimal menjadi 3 variabel. Baik. Nah, kalau memang kondisi di Balaraja itu lebih dekat kepada pendapatan dan work life balance-nya,
terhadap burnout-nya saja bisa, atau kecenderungannya work balance-nya terhadap burnout dikaitkan lagi dengan variabel yang lebih dependen. Karena burnout itu berefek banyak kepada hal-hal lain kalau menurut saya. Jadi dia lebih sebagai media, ya perantara. Nah itu mungkin, atau yang paling simpelnya work balance-nya tadi Bapak kembangkan menjadi 3 pertanyaan ya Iya, 3 di pertanyaan. bawah. Nah, mangga Pak, coba diturunkan rangka berpikir. Yang dari work balance-nya. Nah ini time balance, improvement balance atau satisfaction balance. Yep. Kalau itu dia bisa di breakdown lagi menjadi sub-sub tapi dia penting, bisa saja ketiga itu dijadikan 3 variabel. Oke. Nah tergantung kesanggupan. Yang penting kan selesai dan wisuda bulan gitu ya. Sedangkan Pak Amin. Ilhamnya mungkin sibuk. Nah, kesanggupan dan kondisi di lapangan. Mengapa dia harus disebutkan lokasi? Karena setiap lokasi punya ya mungkin kekhasan problemnya. Bapak pertimbangkan yang pasti judul jangan hanya 2. Baik, Bu. Nah, bisa ini di breakdown tetap ke burnout atau menyandingkan life balance-nya dengan variabel lain, atau yang paling pasti sebetulnya work balance dan burnout baru ada variabel dependent yang ujung. Oke. Itu saja dari saya Pak, sehingga nanti hipotesisnya mungkin dikembangkan sesuai dengan perubahan yang Pak Ilham lakukan. Siap, Bu. Ya, karena ini kuantitatif, menurut saya sangat banyak contoh, bukan mudah ya, tapi sangat lebih mudah mendapatkan contohnya gitu. Mangga, Kurian, Parantos. Ibu. Terima kasih masukannya, Ibu. Mohon. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu atas masukannya. Izin juga ini karena Dr. Ilham kelas 6A ya, yang harus menjadi catatan harus segera lulus ya Dok ya. Jadi yang pertama hubungan diganti kata pengaruh atau tadi kontribusi ya. Lalu tambah 1 variabel lagi atau tadi yang 3 tadi ya Dok ya, yang balance 3 balance tadi itu yang dijadikan variabel. Jadi dokter ada 4 variabel 3 ke 1 ya, yang time balance dan lain sebagainya itu 3 ke 1. Em, Lalu hati-hati dalam pemilihan penelitian terdahulu ya Dok ya, karena harus berkaitan antar variabel itu harus ada. Kalau tadi saya lihat semuanya lebih ke penelitian kualitatif sehingga antar variabelnya dokter harus mencari lagi penelitian terdahulunya ya. Lalu kerangka berpikir juga direvisi ya Dok ya. Karena mahasiswa sekarang terlalu kreatif sampai-sampai kerangka berpikirnya ya modifnya terlalu jauh jadinya tidak sesuai dengan kaedah dalam penelitian kuantitatif ya Dok ya. Itu saja mungkin ya Dok. Bisa langsung diteruskan dilanjutkan saja ya Dok ya. Baik, Baik, terima kasih, Bu. terima kasih. Saya lanjut ke eh, peserta berikutnya atas nama sebentar. Estresti. Ibu Etresti tadi izin Ibu tidak bisa Kecil. ketemu ya. Jadi lanjut ke Bapak Dimas Purwa Baskara. Keluarga Ya, Dok. Sahara. Baik, izin Ibu Rian dan Ibu Erli, saya share Ya. screen. Silahkan dengan judul proposal analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja perawat di unit rawat inap RS Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung tahun 2023. Waktu presentasi 5 menit dipersilahkan. Baik. Apakah sudah terlihat? Belum. Mas. Oh. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, silahkan. Dan Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Rian, Bu Eriani, dan rekan-rekan semua.
Terima kasih untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Saya Dimas Purwabaskara, izin memaparkan presentasi sidang proposal saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja Perawat di Unit Rawat Inap Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung tahun 2023. Dengan latar belakang, menurut WHO, rumah sakit merupakan bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan yang paripurna, penyembuhan penyakit, dan pencegahan penyakit kepada masyarakat. Tenaga kesehatan di rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, pelayanan, operasional, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien. Tenaga kerja perawat merupakan sumber daya manusia yang paling banyak dalam memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Oleh karena itu, dibutuhkan perawat yang memiliki kinerja yang baik karena menjadi faktor penentu citra rumah sakit di mata masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya tenaga kesehatan yang profesional untuk melaksanakan dan mewujudkan hal tersebut secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Menurut data instalasi rawat inap di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung, tahun 2023 didapatkan rasio antara perawat, ruang rawat inap, dan pasien itu sebesar 1:6, di mana tenaga perawat mempunyai kedudukan strategis dalam menghasilkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, karena pelayanannya yang diberikan berdasarkan bio, psiko, sosial, dan spiritual, dan dilaksanakan selama 24 jam secara berkesinambungan selama pasien dirawat. Produktivitas kerja bergantung pada berbagai faktor meliputi kemampuan, keterampilan, motivasi kerja, dukungan rekan kerja, sikap mental, lingkungan kerja, fasilitas kerja, dan suasana kerja yang dapat berpengaruh terhadap efisiensi dan semangat kerja perawat. Untuk rumusan masalahnya, adakah pengaruh kemampuan, keterampilan, motivasi, dan dukungan kerja terhadap produktivitas kerja perawat di unit rawat inap Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung tahun 2023, dengan tujuan penelitiannya untuk mengetahui apakah terdapat adanya pengaruh terhadap kemampuan, keterampilan, motivasi, dan dukungan rekan kerja terhadap produktivitas kerja perawat di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung. Dengan kerangka pemikiran dan hipotesis, yang pertama adanya adanya pengaruh antara kemampuan, keterampilan, motivasi, dan dukungan rekan kerja terhadap kinerja perawat. Dan saya mengangkat hipotesis adanya pengaruh yang pertama, terdapat pengaruh yang signifikan antara kemampuan terhadap kinerja perawat di unit rawat inap. Yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan antara keterampilan terhadap kinerja perawat di unit rawat inap. Yang ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap kinerja perawat di unit rawat inap. Dan yang keempat, terdapat pengaruh yang signifikan antara dukungan rekan kerja terhadap kinerja perawat di unit rawat inap. Dengan landasan teorinya, perawat merupakan sumber daya manusia terbesar yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dengan melayani dan merawat pasien dengan berbagai macam karakter, perawat dituntut agar senantiasa mendengarkan keluhan pasien. Hal ini berhubungan dengan kepuasan terhadap pelayanan keperawatan yang senantiasa mendampingi, merawat, serta melayani pasien sebagai pengguna jasa kesehatan. Next saja, Dok. Baik. Oh, sudah. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Dipersilahkan kepada Ibu Dr. Erliani untuk memberikan masukan. Untuk PPT-nya bisa diataskan, nih, Dok. Terima kasih, Mas. Selamat siang, Pak Dimas Ya, siang Bu di Erli. Bandar Lampung. Yang mungkin saya mau komentari sajalah konsistensi ya, Pak. Di Iya, Bu. judul kan analisis faktor, sehingga terkesan kualitatif. Baik, Bu. Nah, tapi di dalam Bapak mengkaitkannya ada 4 variabel X. Ya, bisa masuk Pak ke faktor apa saja tadi di kerangka berpikir mungkin ya Pak? Iya, Bu. Ada faktor yang pertama kemampuan, keterampilan, motivasi, dan Mhm. dukungan rekan kerja, Bu. Jadi mungkin yang mau saya tanyakan, ini penelitiannya mau kuan atau kual? Kuantitatif, Bu. Kuantitatif. Yang mau diangkat problemnya produktivitas atau kinerja? Produktivitasnya itu dalam bentuk kinerja perawatnya itu, Bu. Kinerja tidak akan diterima. Oh, berarti ke produktivitas kerjanya, Bu. Ya,
Berarti kalau produktivitas kerja perawat itu yang harus disajikan di latar belakang masalah. Memang ada masalah, Pak, di sana. Iya, Bu. Saya mengangkat topik ini karena tadi awalnya berdasarkan datanya itu di mana satu perawat itu menangani kurang lebih sekitar 6 pasien, Bu, setiap harinya yang di ruang rawat Hmm. inap. Nah, kadang ada perawat itu merasa beban kerjanya itu yang cukup banyak di mana melaksanakan Ya, kajian, kemudian belum lagi kadang ada keluarga pasien ataupun pasien yang rewel. Nah, begitu. Nah, itu menjadi salah satu beban kerja dan juga kerjanya yang monoton, Bu. Jadi itu menjadi hmm, stresor yang bisa, kelelahan kerja, iya, Bu. Nanti itu bisa kelelahan atau burnout atau eh, beban saja. beban aja, Bu. Yang Hmm. nanti pada akhirnya itu bisa akan berdampak pada mutu pelayanan di rumah sakitnya gitu, Bu. Ya, kita harus memilih problem yang paling urgen, yang Bapak mau coba bidik di masalah itu. Satu, produktivitasnya yang buruk, atau beban kerjanya yang banyak, atau kelelahan kerja, atau apanya, Pak? Itu dulu problem yang sangat dominan nampak di rumah sakit ini Lebih oleh ke perawat-perawat inap. lebih ke produktivitas kerjanya, Bu. Nah, identitas produktivitas kerjanya kurang kurang maksimal itu secara teoritik ditunjukkan dengan apa? Kalau dari penelitian-penelitian sebelumnya saya baca, produktivitasnya tuh bisa berkurang, Bu. Jadi kecepatan pelayanannya Ya, lebih lambat. Mungkin berarti Pak, kecepatan harusnya sekian, berarti ada keterlambatan. Apalagi Pak? mungkin bisa aja Ter- juga adanya eh, medical error juga, Bu, dalam ya, mungkin oh, dalam itu medical error bukan kepada produktivitas kerja. Jadi begini Pak Dimas. Bapak menyimpan di latar belakang problem yang paling urgen. Nah, kalau problemnya itu ada kepada kurang produktif, terpaksa harus sandingkan data-data terhadap itu. Misalkan sering terjadi keterlambatan, tidak sesuai dengan target, ya mungkin lemah dalam nilai, maksudnya ya tidak tercapai, begitu. Bukan hanya kuantitatif, tapi juga kualitas kerjanya. Nah, untuk dapat itu, bedah dulu teori tentang apa itu produktivitas kerja khususnya perawat. Nah, itu yang nanti Bapak simpan di bab 2. baik, Bu. Kalau dari produktivitas di bab 2 dia sebagai indikator, kalau di latar belakang negatif kan, Pak? Oh, baik, Bu. Nah, kalau di sana harusnya cepatnya sekian, ternyata di tempat kerja Bapak di bawah itu. Sehingga apa yang menjadi problem itu betul-betul merupakan identitas tidak produktif. Kadang kan kita bilang dia tidak punya produktivitas yang jelas. Apa dong ukuran kita menjudgment itu? Ya sering datang terlambat, itu bukan, itu disiplin namanya. Paham ya Pak? Ya, Bu. Nah, saya sedang mengatur urutan ini logika berpikir aja sebentar. Nah, itu yang disimpan di latar belakang masalah sebagai problem. Nah, pada saat itu sudah Bapak temukan datanya, oh ya sering terlambat, tidak sesuai target, A, B, C, D, ya berarti memang tidak produktif. Nah, sekarang kita cari identifikasi penyebabnya apa. Apakah memang tidak kompeten, tidak terampil, tidak punya motivasi, atau iklim kerja yang buruk, atau faktor lain. Nah, Pak Dimas mungkin bisa nanya-nanya, kenapa sih kalian teh kalau kerja teh nih kieu amat gitu ya, kalau pakai bahasa Sunda tidak terlalu cutting ya tidak sesuai target. Nah, dia kan bisa diwawancara apa sebetulnya. Habis saya capek, mungkin saya terlalu ABC, nah, itu mungkin dari aspek burnout atau mungkin kelelahan. Tapi bisa juga dilihat dari data, oh memang mereka perawat yang masih muda atau kemampuannya mungkin terukurnya ya atas penilaian atasan si Anu ini memang kurang kompeten atau memang dukungan iklim kerjanya tidak nyaman. Nah, baru kita tentukan penyebabnya.
Jadi bisa yang 4 ini atau Bapak mungkin bisa dapatkan yang lain. Kalau perawat rata-rata karena burnout, kelelahan, kecemasan, pendapatan yang kecil, iklim kerja yang tidak nyaman, atasan yang galak mungkin dan sebagainya. Nah, itu saja Pak yang dihubungkan. Dan tadi sama seperti kepada Pak Ilham, kalau tidak salah, tempatkan di kerangka berpikir tidak selalu semuanya variabel X langsung ke Y. Bisa jadi dia ada di pertengahan atau malah menjadi ya interventing atau apapun, tapi potretlah kondisi real di lapangan. Baik. Sehingga judul Bapak dari awal mungkin harus diubah, tidak boleh analisis faktor yang mempengaruhi, karena ini bunyi judulnya agak kurang relevan sebagai judul kuantitatif. Nah, langsung saja nanti judulnya seperti kepada Pak Ilham tadi, pengaruh, umpama kompetensi, kedua mungkin pendapatan, ketiga mungkin kelelahan kerja terhadap tingkat produktivitas kerja, atau seperti yang Bapak tulis di kerangka ini. Baik, Bu. Ya Pak ya, jangan kinerja lagi Pak, nanti sama Burian disuruh diganti itu pasti. Siap. Ya, sedangkan karena kuantitatif, hipotesisnya mengikuti, tidak ada pertanyaan penelitian, dan bab 2-nya hati-hati pada saat menentukan indikator. Kalau Bapak mengambil 4 variabel, berarti ada 4 angket. Ya, ada 4 angket dan 4 data yang nanti masukkan saja ke SPSS, baru kita bisa olah. Ya. Siap, Bu. Ya. Hipotesisnya kalau tidak ingin pusing bisa saja mungkin Sebelah migrain ya. Iya. Kalian diobatin ya. Mohon Iya. maaf, agak terputus. Bagaimana, Bu, untuk Ya, hipotesis jadi tadi? hipotesisnya disesuaikan saja, kerangka berpikirnya disesuaikan kepada pilihan judul yang paling pas untuk kondisi di lapangan di tempat Bapak bekerja, dan hindarkan penulisan tahun di judul. Tidak Oke. perlu ada tahun. Mungkin itu Bu Rian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu atas masukannya. Sudah sangat lengkap ya. Tahu tidak perlu di judul ya, di bab 3 saja ya Dok ya. Nanti Siap. dicantumkan. Terus konsisten tadi judulnya produktivitas, berarti kerangka berpikirnya juga produktivitas ya Dok ya. Jangan kemana-mana. Dan penelitian terdahulunya juga usahakan 10 tahun terakhir ya. Semuanya tentunya ada kaitannya antar variabel, ada penelitian terdahulu ya. Baik, terima kasih. Boleh stop share. Saya lanjut ke peserta berikutnya atas nama Bapak Alif Ramadan Suhartono 10C. Sudah siap, Dok? Sudah siap, Bu. Ya, silahkan share screen dengan judul proposal Strategi Pemasaran Praktek Dokter Umum untuk Meningkatkan Jumlah Kunjungan di Klinik SKH. Waktu presentasi 5 menit, dipersilahkan. Apakah sudah terlihat? Sudah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Briani dan rekan-rekan sekalian. Sini saya akan menyampaikan proposal tesis saya mengenai strategi pemasaran praktik dokter umum untuk meningkatkan jumlah kunjungan di klinik SKH. Berdasarkan latar belakang, jadi kesehatan umum ini merupakan salah satu bagian terpenting yang mempengaruhi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Keberadaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan merupakan salah satu faktor peningkatan kualitas dari kesehatan umum. Pelayanan kesehatan menimbulkan persaingan antara penyedia pelayanan kesehatan, dan dengan adanya persaingan antara tempat pelayanan kesehatan yang semakin tinggi, dibuktikan dengan banyaknya fasilitas kesehatan berupa klinik ataupun rumah sakit. Manajemen dan strategi pemasaran yang baik berdampak signifikan terhadap perkembangan klinik agar dapat bersaing di pasaran serta mendapatkan keuntungan sebagaimana yang sudah ditargetkan. Pihak pengelola memiliki kendala yang belum dapat diselesaikan seperti kurangnya manajemen pemasaran dan manajemen pengelolaan informasi data.
Berdasarkan rumusan masalah, yang pertama, bagaimana lingkungan pemasaran baik internal maupun eksternal di klinik SKH, bagaimana strategi pemasaran di praktek klinik SKH, dan bagaimana program pemasaran di klinik. Sedangkan untuk tujuan penelitian adalah mengetahui strategi pemasaran yang tepat di klinik, mengetahui kualitas mutu pelayanan terhadap angka kunjungan pasien di klinik, mengetahui variabel strategi pemasaran atau kualitas pelayanan yang paling besar pengaruhnya terhadap angka kunjungan pasien di klinik. Untuk hipotesis penelitiannya, sebelumnya ada kerangka penelitiannya, di mana itu ada input, proses, output, dan outcome. Outcome. Nah, untuk ini, dia itu meliputi lingkungan yang internal dan eksternal. Selanjutnya, memasuki dengan posisi strategi untuk pemasarannya. Untuk hipotesis penelitian di sini adalah penelitian ini menganalisis strategi pemasaran di klinik dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan pasien. Maka pertanyaan penelitian yaitu apakah praktik dokter klinik SKH sudah berada dalam posisi yang strategis. Sedangkan untuk penelitian relevan ini pada tahun 2003 mengenai manajemen strategi pemasaran untuk meningkatkan kunjungan pada pasien pelayanan rawat jalan di klinik Pratama Melani Bundaran Bogor. Terus kemudian ada strategi pemasaran dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan pasien di klinik B Husada Kabupaten Bandung. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Dipersilakan kepada Ibu Dr. Eliani untuk memberikan masukan. Terima kasih Pak Alif Ramadan. Ya, kemudian berarti yang dua tidak jadi ya, Neng? Yang itu aja, Ibu, yang Wida Kalangkung. Ibu punten prioritas laki-laki dulu, Bu, pilih. Oh, ya, saya. Ya, terima kasih, punten. Pak Arif, ini kan kualitatif, Pak. Ya, Iya, Pak iya, Arif. Jadi tidak ada hipotesis, baik. Pak. Coba kalau judul terserah Burian ya, karena strategi pemasaran kelihatannya mulai banyak dan kunjungan pasien. Problem yang Bapak tulis di latar belakang memang jumlah kunjungannya kecil, Pak, gitu? Iya, kecil, Bu. Saka itu di mana, Pak? Di daerah Bekasi, Bu, kebetulan baru juga. Bekasi. Nah, harap mungkin itu yang ditulis, Pak, di latar belakang. Baik. Kalau bisa ada gambar penurunan jumlah kunjungan dari waktu ke waktu, misalkan bulan A, bulan B, terus menurun gitu kurvanya atau grafiknya. Sehingga memang jelas ada problem. Ya, Pak ya? Baik, Bu. Nah, ini alternatif saja kalau strategi pemasaran sudah banyak. Memang penyebabnya apa kalau mungkin boleh kita mengadakan survei lah, kenapa ya klinik saya sekarang menurun nih kunjungannya. Nah, itu Bapak bisa jawab tidak andai ada pertanyaan itu. Bapak sendiri sebagai orang yang ada di dalam. Mungkin dari program BPJS-nya belum masuk ke dalam klinik tersebut. Mungkin bisa juga dari praktek dokternya, Bu. Jadi kayak belum full time gitu, ada beberapa hari yang full time, ada juga yang belum full time. Sehingga masyarakat memilih ke yang klinik terdekat. Nah, itu. Terus apa lagi, Pak? Mungkin sejauh ini itu aja sih, Bu. Nah, kalau tiba-tiba memilih strategi pemasaran, relevansinya kemana, Pak? Mungkin lebih ke pemasaran, nantinya bisa program BPJS itu dimasukin, bisa mengarah ke mengadakan edukasi di sekitarnya. Selain itu pelayanan kesehatannya makin ditingkatkan. Kalau begitu tidak ke strategi pemasaran, tapi mungkin strategi kalau pemasaran, kalau menurut saya produknya sudah harus ada ya, Pak. Iya, baik. Nah, tapi mungkin katakanlah secara kasarnya strategi upaya-upaya yang banyak ya, tidak hanya satu macam untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien di klinik. Jadi mungkin strategi titik-titik untuk meningkatkan jumlah kunjungan klinik Saka. Ya, berarti tidak mengikat ke pemasaran begitu maksud saya. Bisa tidak, Pak? Baik, Bu. Atau
atau judulnya optimalisasi potensi klinik Saka dalam meningkatkan jumlah kunjungan gitu. Atau memaksimalkan potensi yang dimiliki klinik untuk meningkatkan jumlah kunjungan. Itu akan lebih banyak yang Bapak bisa lakukan. Terbayang tidak, Pak? Ya, baik Bu, terbayang Bu. Kalau strategi pemasaran saja berarti memasarkan apa yang sudah ada. Kan jelas problemnya tadi BPJS belum, mungkin dokter belum banyak yang standby secara penuh setiap hari. Berarti mungkin lebih kepada strategi memaksimalkan atau mengoptimalkan potensi klinik Saka dalam meningkatkan jumlah kunjungan pasien gitu saja. Ya Pak ya? Baik Bu. Nah, kalau itu yang mau Bapak lakukan, berarti penelitian ini kualitatif, Pak ya. Tidak ada hipotesis. Berarti latar belakangnya murni kecilnya jumlah pengunjung, itu saja. Dengan sebuah gambar peta begitu bahwa ini ada penurunan dari waktu ke waktu. Penyebabnya, nah, Bapak identifikasi penyebabnya itu adalah A, B, C, D. Tentukan saja rumusannya itu adalah betul-betul hanya menggali potensi, memaksimalkan, membuatkan strategis untuk memaksimalkan potensi berkaitan dalam upaya untuk meningkatkan pasien. Jadi judulnya diubah, Pak. Baik Bu. Kalau versi saya. Lantas rumusan masalahnya berarti tentang apa? Ya, berarti pengembangan upaya-upaya bagaimana di penelitian sebelumnya. Nah, inilah kekayaan penelitian relevannya. Penelitian sebelumnya itu orang lain mengupayakan dengan tipikal problem klinik sebagaimana klinik Bapak supaya jumlah pengunjungnya bertambah. Mungkin dengan memasarkan, mungkin dengan sosialisasi, mungkin dengan membuka peluang BPJS, mungkin dengan menghadirkan dosen. Yang penting adalah kepada upaya mengoptimalkan potensinya. Jadi manajemen potensi, Pak. Baik Bu. Iya, bisa dipahami ya? Bisa Ibu. Ya, berarti rumusan masalahnya, umpama judulnya bagaimana strategi optimalisasi potensi seperti apakah yang mampu meningkatkan jumlah angka kunjungan klinik Saka di Bekasi. Itu rumusan masalah. Pertanyaan penelitiannya tadi istilah manajemen potensi atau optimalisasi potensi, mudah-mudahan ada teorinya, baru di breakdown, Pak. Apakah dari potensi lokasi, potensi kebijakan, ke potensi sumber daya, potensi yang digalinya potensi. Jadi manajemen potensi kalau bisa. Itu pasti diterima karena belum ada orang lain yang meneliti itu. Mungkin begitu, Bu Rian. Pak Rantos. Bapak paham? Paham Ibu. Maka kalau ada yang mau ditambahkan, Ibu. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu atas masukannya. Dr. Alif, ya tadi saya ingin Bapak memilih salah satu antara strategi pemasaran dengan meningkatkan jumlah kunjungan ya Dok ya, karena ini sudah terlalu banyak, tapi tadi sudah diberikan masukan ya dari reviewer terkait strategi optimalisasi potensi dalam meningkatkan kunjungan ya. Berarti nanti silahkan oleh Bapak dikembangkan, dan untuk penelitian kualitatif itu adalah pendalamannya, berarti ya teori-teorinya bagaimana bisa, apakah bisa diterapkan tidak di organisasi tersebut ya, di lembaga tersebut yang diteliti ya. Seperti itu. Terus tempat penelitian juga Bekasinya bisa dicantumkan di judul ya Dok ya. Seperti itu, dan tidak ada hipotesis karena ini penelitian kualitatif ya. Baik, terima kasih. Boleh stop share. Saya lanjut ke peserta berikutnya atas nama Ibu Wida Mayala Sofi. Sudah siap, Dok? Ibu Wida.
Apakah sudah terlihat? Ya, baik dengan judul proposal persepsi pasien dan tenaga kesehatan terhadap penerapan kelas rawat inap standar di RSIA Aisyah Pekajangan. Waktu presentasi 5 menit, dipersilakan. Masih ini, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada hari ini saya akan menyampaikan mengenai proposal tesis Dok, saya maaf, mengenai PPT-nya belum muncul, Dok. belum muncul. Bisa di stop dulu baru di share lagi. Nah, Apakah sudah terlihat? sudah, Dok, tinggal diperbesar. Terima kasih atas kesempatannya mengenai proposal tesis saya, persepsi pasien dan tenaga kesehatan terhadap penerapan kelas rawat inap standar atau KRIS di RSI Aisyah Pekajangan. Latar belakangnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional atau SJSN. Ini merupakan salah satu bentuk sosial perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Kemudian pada tahun 2011 dibentuklah Undang-Undang Nomor 2004 Tahun 11 di mana ini dibentuk suatu badan penyelenggara jaminan sosial yang mana ini akan merealisasikan amanat dari undang-undang sebelumnya. Disinilah mulai terjadi perpindahan operasional dari jaminan sosial sebelumnya kepada BPJS. Kemudian pada tahun 2014 disusunlah pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Tepatnya pada 1 Januari 2014 di sini mulai diberlakukannya BPJS, yang mana asuransi sosial sebelumnya seperti Askes, kemudian Akabri, dan juga Japsospek dan sebagainya itu sudah tidak berlaku dan sudah ditransformasikan kepada BPJS. Nah, prinsip dari JKN ini merupakan prinsip asuransi sosial, yaitu kewajiban kepesertaan seluruh masyarakat Indonesia dan juga prinsip ekuitas, yang mana dari semua ini merupakan menjadi salah satu ide pencanangan dari kelas rawat inap standar atau KRIS ini. Nah, dasar hukum dari KRIS ini yaitu UU Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 19 Ayat 1 yaitu prinsip ekuitas tadi, dan juga Pasal 23 Ayat 4 di Bu, mana tidak dibaca, Bu. Langsung saja ke problemnya. Oh ya, Tidak dibaca satu-satu, lama. problemnya. Oh iya, baik. Intinya dari KRIS ini menjadi hal yang urgensi untuk diteliti karena penerapannya akan dilakukan maksimal pada 30 Januari 2025, yang mana ini masih menjadi polemik karena yang awalnya terdapat perbedaan kelas di BPJS, ini akan diberlakukannya kelas rawat inap standar yang mana tidak dibedakan lagi baik itu kelas 1, 2, ataupun 3. Ini rumusan masalahnya, bagaimana persepsi pasien dan tenaga medis terhadap penerapan kelas rawat inap standar atau KRIS di RSI Aisyah Pekajangan. Tujuannya untuk mengetahui persepsi pasien dan tenaga medis terhadap penerapan KRIS, mengetahui efektivitas penerapan KRIS, mengetahui keuntungan dari penerapan KRIS, kerugian dari penerapan KRIS, kemudian yang terakhir mengetahui persepsi peserta BPJS terhadap perubahan iur bayar BPJS. Untuk pertanyaan penelitiannya, bagaimana keuntungan penerapan KRIS bagi pasien dan tenaga kesehatan di RSI Aisyah Pekajangan, kemudian bagaimana kerugian penerapan KRIS di RSI Aisyah Pekajangan, bagaimana tanggapan peserta terhadap perubahan iur bayar BPJS, dan bagaimana kesesuaian KRIS pada ruangan rawat inap di RSI Aisyah Pekajangan. Untuk penelitian relevan, ini diteliti oleh Ramadhan Horimsa pada tahun 2023 terhadap persepsi masyarakat
terhadap kris ini. Ini penerimaan masyarakatnya baik, cukup baik, tetapi memang dari masyarakat diharapkan ada penyesuaian besaran iur bulanan yang lebih bijak lagi, mengingat sebelumnya eh, penyelenggaraan BPJS ini berdasarkan kelas rawat inap. Ini berbanding terbalik dengan penelitian dari Putri 2022 bahwa masyarakat, respon masyarakat terhadap implementasi kris ini mayoritas keberatan terhadap pemberlakuan kris ini. Karena tadi salah satunya karena perbedaan dari kelas rawat inap yang akhirnya dijadikan satu standar kelas rawat inap. Cukup mungkin ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Boleh diataskan, Dok. Dipersilakan kepada Ibu Dr. Rekdiani untuk memberikan masukan. Ya, terima kasih Bu Wida. Sebetulnya yang mau Ibu teliti apa nih Bu? Persepsi pasien dan nakes ini kan merupakan anggota atau pengguna BPJS ya Bu ya. Nah, terhadap penerapan kris ini. Pasiennya di Ya, RSIA pasien sendiri, Aisyah Pekajian itu di mana? Di Jawa? di Pekalongan, ya. Di Jawa Tengah. Pekalongan, iya. Pakai kata Pekalongan ya Neng ya. Nah, Oh, lantas siap. pasiennya di sana sudah ada pasien khusus BPJS. Sudah Hmm. bekerja sama dengan BPJS. Lantas kira-kira yang jadi problem perubahannya atau yang akan menjadi beban mereka? Perubahan dari penerapan kris ini karena BPJS kan awalnya ada penerapan kelas 1, 2, 3. Nah, untuk perawatan rawat inapnya itu pada akhirnya akan diberlakukan menjadi satu tipe. Jadi tidak baik itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu ketika rawat inap akan dimasukkan ke tipe kamar yang sama. Seperti Nah, itu. walaupun mungkin maaf kalau dia BPJS seperti PNS ada grade-nya ya, yang udah pada Iya, senior itu nanti iya, masuk ke rawang bangsal gitu ya, akhirnya bangsal semua iya. gitu. Wow. Iya, Nah, dan bangsalnya kris standar ini. ya Allah. Dan tua, muda, laki-laki, perempuan tidak lagi jadi ukuran. Untuk kris sendiri memang ada pengelompokan untuk anak, ibu, Perempuan, laki-laki, laki-laki, perempuan itu diharapkan ada perbedaan ruangan. Tapi iya kebetulan perbedaan. di Terus, rumah sakit ini kan rumah sakit ibu anak, jadi memang secara oh ruangan ya sudah hanya terpisah. anak, nggak ada laki-laki ya. Lantas Ya, tidak yang ada. berikutnya sakit apa di luar krisnya RSIA ya, di yang umum itu juga tidak jadi standar kan, ada sakit yang sudah kena cancer, ada yang ya Allah gitu ya, yang udah parah itu tidak jadi ukuran. Untuk pengelompokannya itu berdasarkan infeksius non infeksius, mungkin kasus juga akan dibedakan. Cuma untuk saat ini implementasinya masih awal sih Bu. Jadi Iya, karena kan belum. Saya bertanya jadi begitu belum. karena yang Ibu Ya. khawatirkan adalah kejutannya katakanlah agak lebih buruk gitu ya. Kris ini dari Seperti itu. aspek pelayanan. Dari rumah sakit bebannya apa? Harus menyediakan Bebannya lokasi-lokasi. harus berarti harus menyamakan standarnya. Jadi yang awalnya sudah mempunyai kelas rawat inap kelas 1, 2, 3, maka itu harus disetarakan ulang sesuai dengan kris itu sendiri. Nah, kalau saya Jadi yang tanya kelas Bu 3 Wida, bisa. kalau pasien ditanya tentang penerapan kelas rawat inap, sementara itu belum dilakukan dan tidak semua pasien peduli dengan itu agak berat, Bu. Perawat juga orangnya sibuk, nggak mikirin yang begitu. Nah, apakah tidak lebih baik judulnya diarahkan kepada bagaimana rumah sakit menyiapkan hadirnya kris? Maksudnya manajerial untuk menyiapkan model kris ini di rumah sakit tidak sebagai sebuah kejutan. Jadi ibu menolong rumah sakit atau RSIA ini untuk memberikan ide agar dia tidak menjadi sesuatu yang membuat panik. Kita buatkan strategi mungkin dalam penyusunan program kerja, maksudnya dalam bentuk gambar-gambar flowchart-nya kalau sanggup,
Nah, bagaimana potensinya dipotret RSIA ini dari segi perubahannya, jadi manajemen perubahan, ya dari perubahannya kan tadi uang rawat jadi beda, penentuan kelas, pengelompokan A, B, C mungkin jenis penyakit. Nah, yang mungkin pasti ada rujukannya ya dari negara juga mungkin ya. Efeknya kepada pengelolaan di rumah sakit pasti ada itu. Tapi Ibu membuatkan standar pengelolaan untuk menyiapkan itu khusus untuk RSIA Aisyah. Karena kalau judulnya persepsi pasien dan tenaga kesehatan agak kurang pas untuk sebuah tesis nih. Kecuali ini sebagai studi pendahuluan. Tapi kan jadi pekerjaannya 2 kali. Ibu tanyakan orang-orang yang diduga punya pemahaman yang sudah betul tentang akan adanya kris. Tanyakan juga kepada perawat sebagai sampel. Mereka nanti ngasih persepsi. Nah, dari persepsi itu kekhawatirannya dari sisi pengguna. Tapi kan yang lebih penting sebetulnya dari kesiapan rumah sakitnya. Kalau pasien ke rumah sakit itu rata-rata dia blank. Ya, mau diperlakukan apa saja, yang penting sembuh. Pasien itu kan kecenderungannya begitu ya, Bu. Yang penting murah, nyaman tidaknya sudah diikhlaskan. Ya, walaupun kalau mungkin yang memang dia biasa dapat BPJS berhak untuk PNS-nya sudah tinggi, misalkan pasti tidak mau akhirnya menggunakan BPJS di kelas yang disamakan, di bangsal, misalkan karena keluarga dan sebagainya kan kadang-kadang jadi pakewuh gitulah ya. Nah, hal-hal seperti itu saja itu kan belum terdeteksi sedangkan ini akan dilaksanakan tahun depan. Nah, lebih baik membantu RSIA-nya itu dari aspek mana? Mungkin Bu Wida bilang, oh pusing Bu kalau semuanya. Ambil satu bagian dirawat inapnya, apa pembagian ruangannya, penetapan standarnya. Standarnya itu ruang inap harus begini, sekarang potretnya seperti ini, keinginan pasien bagusnya seperti ini. Nah, apa yang Ibu bisakan strateginya yang disarankan kepada RSIA Aisyah. Begitu Bu Wida. Mungkin nanti kalau Ibu menggunakan itu, 1 bermanfaat untuk lembaganya, 2 bonafiditas dari judul tesisnya agak lebih meningkat dibanding persepsi. Persepsi pasien itu nanti hanya wawancara, lantas muncullah angka, tidak ada perhitungan apa-apa lagi, hanya presentasi. Ya, walaupun kualitatif, nah saya khawatir ini tidak terlalu efektif dibanding dengan hal yang lebih yang bisa Ibu sajikan. Gimana Bu Wida? Izin Ibu, jika kebetulan pembangunannya kan memang ada pembangunan baru, ini memang kelasnya memang sudah mulai disesuaikan, tapi memang secara keseluruhan penerapan tahun 2025 itu diharapkan seluruh RS, jadi untuk kebijakan seluruh RS di Indonesia yang bekerja sama dengan BPJS. Tapi untuk beberapa RS yang misalnya sudah mulai merintis, sudah menerapkan kris, kebetulan di sini sudah mulai menerapkan kris pada ruang rawat inap anak. Ya kan baru penataan ruangan, ada aspek lain lagi. Ya, Ibu mau rubah kemana, tapi jangan ini judulnya sebagai judul tesis. Kalau ini sebagai pendahuluan, bagus. Ya, dari sini mungkin nanti akan ada persepsi orang juga tidak kebingungan, atau mungkin akan ada begini, Bu. Pada kalangan ekonomi yang sebetulnya BPJS lebih sebagai area mumpung dapat, kan ada ya, ekonominya sudah cukup lah bisa ke swasta, akhirnya ini ditinggalkan model BPJS ini ya udah nggak lagi digunakan. Kan bisa saja nanti dari hasil angket itu bunyi ya tergantung kepandaian Ibu mungkin membidik sampelnya. Nah, dari situ bagaimana dampaknya terhadap penghasilan RSIA-nya sendiri? Apakah dengan begitu di lingkungan tertentu akhirnya akan hanya didatangi oleh yang selevel dengan sarana yang diberikan?
Nah, akhirnya BPJS-nya tidak menguntungkan juga rumah sakit. Saya melihat anti klimaks ini BPJS kalau aturannya selalu top down. Tidak pernah mendengar tangisan rumah sakitnya, tidak pernah mendengar persoalan para pengelola di rumah sakit. Itu akan jadi bumerang malah sebetulnya ya. Satu sisi membantu masyarakat tapi membunuh rumah sakitnya. Akhirnya mungkin yang punya kemampuan untuk memilih rumah sakit lain ditinggalkan malah. Efeknya seperti itu. Dan jadi panjang, Bu. Nah, Ibu bisa membidik persoalan-persoalan yang lebih krusial. Saja ya. Paham ya Bu Widaya? Iya. Enggak. Ya, Enggak, baik. Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu atas masukannya, Bu Wida. Jadi PR-nya masih banyak ya. Silahkan di 2 minggu, 1-2 minggu ini ya, dicari lagi, digali lagi. Walaupun pengantarnya ini mungkin bisa digali lagi ya oleh Bu Wida. Itu saja paling ini berarti lebih ke kualitatif nanti ya, Dok, untuk penelitiannya ya. Iya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Terima kasih. atas nama Ibu Igusti Kade Putri Ayu Rahmasan Devi 11A sudah siap, Dok? Ibu Putri Ayu sudah siap? Baik, Ibu Diah Arum Setiasi. Sebentar ya, Dok. Ibu Diah ada? Ada. Oh iya, silahkan share screen dengan judul proposal pengaruh variabel citra rumah sakit dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pasien dengan kepuasan pasien sebagai variabel intervening pada unit rawat inap rumah sakit umum daerah Banten. Waktu presentasi 5 menit, dipersilakan. Sudah terlihat ya, Dok? Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan seminar proposal saya tentang pengaruh variabel citra rumah sakit dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pasien dengan kepuasan pasien sebagai variabel intervening pada unit rawat inap rumah sakit umum daerah Banten. Untuk latar belakang masalahnya, kebahagiaan Pak klien merupakan tujuan dari pemasaran. Secara tidak langsung dapat meningkatkan loyalitas klien dan membantu memenuhi kebutuhan setiap individu. Nah, pelayanan yang bermutu merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh rumah sakit karena akan mempengaruhi citra rumah sakit. Jika citra rumah sakit bagus, mengakibatkan si opini dari masyarakat untuk kembali ke rumah sakit itu jadi tinggi juga. Nah, di sini latar belakangnya yaitu terdapat penurunan jumlah kunjungan pasien yang rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Banten yang signifikan antara tahun 2003 dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk rumusan masalahnya, apakah terdapat pengaruh citra rumah sakit dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pasien melalui kepuasan pasien pada unit rawat inap RSUD Banten? Apakah terdapat pengaruh citra rumah sakit terhadap kepuasan pasien pada unit rawat inap RSUD Banten? Apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien pada unit rawat inap RSUD Banten? Apakah terdapat pengaruh kepuasan pasien terhadap loyalitas pasien pada unit rawat inap RSUD Banten? Apakah terdapat pengaruh citra rumah sakit terhadap loyalitas pasien? Apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pasien dan pasien pada unit rawat inap RSUD Banten? Untuk tujuan penelitiannya yaitu dibagi dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya yaitu untuk menganalisa pengaruh variabel citra rumah sakit dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pasien dengan kepuasan pasien sebagai variabel intervening pada unit rawat inap RSUD Banten. Untuk tujuan khususnya, yang pertama untuk mengetahui pengaruh citra rumah sakit terhadap kepuasan pasien pada unit rawat inap RSUD Banten, untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien pada unit rawat inap RSUD Banten, untuk mengetahui pengaruh kepuasan pasien terhadap loyalitas pasien pada unit rawat inap RSUD Banten, dan yang terakhir untuk mengetahui pengaruh citra rumah sakit terhadap loyalitas pasien pada unit rawat inap RSUD Banten. Terakhir, untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pasien pada unit rawat inap RSUD Banten. Untuk teorinya, Teori di skip saja, Dok. Boleh next.
Oke, untuk kerangka pemikirannya yaitu di mana citra rumah sakit itu berhubungan memiliki pengaruh secara langsung terhadap kepuasan pelanggan, sehingga baik itu pengaruh langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan loyalitas dari pelanggan itu sendiri. Begitupun dengan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan itu memiliki pengaruh langsung terhadap kepuasan pelanggan yang dapat mengakibatkan pengaruh langsung ataupun tidak langsung dari kualitas pelanggan itu. Nah, baik itu citra atau kualitas pelayanan sama-sama memiliki pengaruh langsung terhadap loyalitas pelanggan. Berikut untuk hipotesisnya, dibacakan dok. Sudah cukup ya dok ya? Lanjut aja, next aja. Sudah dok. Oke, baik terima kasih. Boleh diataskan, dipersilakan kepada Ibu Dr. Erliani untuk memberikan masukan. Terima kasih. Judulnya apa, Neng? Judulnya pengaruh variabel citra rumah sakit dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pasien dengan kepuasan pasien sebagai variabel interveninya. Ibu Diah Arum tuh maaf ya, Bu Rian di catatan saya nggak ada, berarti mengganti Pak itu ya Bu Ayu ya. Tambahan, iya. Oh iya, makanya bingung dicari judulnya. Pengaruh variabel citra rumah sakit dan kualitas pelayanan terhadap ini dengan kepuasan pasien. Kumaha Bu Rian ya? Satu, loyalitas. Bu Rian pasti komplain. Kepuasan juga, Neng. Kualitas. Ada 3 yang tidak diperbolehkan untuk disajikan ya. Nah, saya mungkin ngajak ngobrolnya RSUD itu problemnya yang paling urgen apa Bu Dia? Penurunan kualitas, terus juga untuk citra rumah sakitnya juga dok, karena kalau misalkan di mata masyarakat namanya RSUD pasti pelayanannya juga jelek gitu. Oh, memang Ibu sudah buktikan kalimat itu? Ada penelitian sebelumnya sih dok. Ada penelitian terhadap rumah sakit ini? Iya. Belum. Oh iya, ada Bu. Ada dok. Tapi memang belum saya cantumkan karena ini penelitiannya kan juga baru. Bahwa ada a priori ya, sikap a priori dari masyarakat kalau RSUD mah terutama RSUD Banten gitu ya, pelayanannya kurang bagus gitu. Iya dok, Bu. Pelayanannya kurang bagus, kurang itu dalam mutu, bisa di breakdown lagi kira-kira apanya? Yang sering dikeluhkan saja, mungkin kurang tanggap, mungkin lambat, terus juga waktu tunggunya. baraeud wae nya, kirang ramah gitu Pak Inten. Nah, Ibu ambil aja hal yang paling sering dikeluhkan Bu, supaya terhindar dari 3 variabel yang tidak boleh lagi digunakan. Kalau loyalitas kan kepuasan itu banyak nantinya ya variabelnya. Karena kan Ibu ini angkatan keberapa Bu? Angkatan ke-7. Biar cepat selesai. Kira-kira dari hal yang paling banyak dikeluhan tentang mutu pelayanan itu apa? Lama, alot, kotor, sarana prasarananya atau ya sudah out of date, tidak modern, dokternya mungkin lama ditunggu. Kan keluhan pasien tuh paling gemes tuh itu. Petugas di depannya jarutek, itu mah sudah jadi makanan kita. Ke puskesmas, ke RSUD, memperlakukan pasien ya sama aja, padahal yang datang mungkin berstrata gitu ya. Ada yang tahu, ada yang sudah bla bla bla. Nah, dari mutu layanan yang ada berapa Bu? 7? 6. Itu ambil saja 1-2 gitu, yang paling sering dikeluhkan Bu. Nah, kalau memang itu yang, atau kepuasan pasien yang paling sering dikeluhkan itu lambat, lama nunggunya, ini itu misalkan. Nah, Ibu cari itu. Jadi judul ini di skip dulu ya, ditunda dulu sebentar. Nah, dari problem tadi
Ibu juga bisa mengurut mulai sekarang dibuat deh. Kalau boleh kan ini juga bawa notes. Nah ini misalkan yang paling di banyak dikeluhkan keterlambatan atau kepada komunikasi, menjawabnya asal-asalan. Jadi pasien tidak merasa punya informasi, mungkin kepada keramahan, kenyamanan dalam pelayanan, atau mungkin kepada ruang tunggu yang apek, yang sumpek karena banyak yang datang dan gitu. Apa sajalah yang sering. Kalau Ibu ingin lebih pas, buat survei Bu. Bu dokter ini buatlah angket, edarkan ke pasien. Kalau memang mau kepada adanya image bahwa kalau ke RSUD itu layanannya pasti gini deh gitu. Nah, kita sedang membuang anggapan itu dengan cara mungkin menyarankan kepada pihak-pihak yang sering dikomplain, ya khususnya kepada para manajer atau kepada kepala RSUD-nya untuk memperbaiki brand image-nya. Jadi bisa saja judulnya itu pengembangan brand image atau citra rumah sakit RSUD, citra rumah sakit dalam hal tertentu tapi kualitatif. Jadi tidak perlu banyak judul. Kalau ini judulnya banyak, tapi ini tidak boleh 3 itu. Dia. Ya. Nggak apa-apa tentang citra rumah sakit kalau memang ini penting dan diperbolehkan oleh Prodi. Tapi kalau ini pun tidak, berarti tadi cari sesuatu yang memang sering sangat dikeluhkan. Ibu mengeluarkan statement tentang RSUD, berarti bukan RSUD, lain lagi keluhannya gitu ya Bu ya. Nah, apa sih di Serang yang paling sering mengganjal image-nya itu RSUD begini. Nah, itu saja yang diperbaiki. Kalau nanti hasilnya kepada performan para SDM, dari mulai front office, kadang-kadang mungkin keluhannya A, B, C, ya bisa saja judulnya menjadi model pelatihan untuk meningkatkan kemampuan interpersonal, model pelatihan kepada para petugas front office, ya misalkan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Tergantung kepada surveinya, hasil surveinya. Saya rasa bisa. Bu, apakah bisa kalau misalkan ini saya misalkan mau ngambil kemampuan komunikasi interpersonal dari petugas medisnya, kita sandingkan untuk pengubahan citra rumah sakit? Boleh, iya. Berarti pengembangan model untuk mengubah atau memperbaiki citra rumah sakit. Berarti nanti kemampuan itu jangka panjang, Neng. Kalau citra kan nggak bisa diperbaiki dalam waktu sebentar ya. Nah, berarti nanti ada model pelatihan kemampuan. Kalau front office-nya memang sering dikomplain, ya itu aja yang dilatih. Kalau pelatihan sulit, minimal sosialisasi, mendatangkan narasumber, lebih baik pelatihan ya. Berarti tesisnya Bu Diah ini membuatkan model pelatihan untuk meningkatkan keterampilan interpersonal dalam mendukung meningkatkan citra rumah sakit. Ya, citra yang paling sangat urgen untuk diperbaiki mungkin image RSUD identik dengan yang negatif misalkan. Nah, itu berarti yang harus di-push. Mungkin lambat, berarti kemampuan untuk bekerja cepat. Komunikasinya terlalu patah-patah, tidak tuntas, berarti nah itu. Kalau yang dipermasalahkannya ada bentuk fisik, antrian, kurangnya petugas, ya Ibu berarti bidik itunya. Ibu ya. Tapi ke arah meningkatkan citra rumah sakit di mata masyarakat. Oke. Dan latar belakangnya tentang RSUD-na suka tidak suka ada dimasukkan ke dalam latar belakang tentang komentar orang. Kan tidak usah marah ya kalau memang untuk kebaikan. Ini kata orang nih RSUD kita ini kurang jadi saya
mencoba memberikan sumbang saran yang mau diterima boleh, tidak juga boleh. Dan itu kualitatif, sehingga tidak ada hipotesis ya Bu. Tidak ada hipotesis, ganti dengan pertanyaan penelitian, buatlah pertanyaan penelitian tergantung kepada variabel judul utama yang akan Ibu kembangkan. Kalau nanti bentuknya adalah model pelatihan, berarti pertanyaannya 1, tujuan. Gimana sih model pelatihan? 2, program. 3, waktu. 4, alokasi tempat mungkin. 5-nya mungkin kepada materi, narasumbernya. Ya, kita membuatkan sebuah contoh model pelatihan yang cocok untuk keperluan sasaran tadi. Gitu ya, Bu ya? Ya, baik, Bu. Kak Hartos, Bu Dia? Ya, baik. Terima kasih. Ya, mangga. Mangga Bu Rian, Pak Rantos. Terima kasih banyak Ibu atas masukannya. Tambahan Ibu Dia, tidak ada tujuan umum khusus ya Bu ya. Langsung saja tujuannya di breakdown dari misalnya pertanyaan penelitian ya kalau untuk kualitatif. Lalu dikarenakan udah banyak ada beberapa variabel yang sudah banyak diteliti, tapi masih ada ini satu ya yang bisa dieksplor terkait citra. Silahkan ya. Tadi ada saran judul terkait pengembangan model pelatihan keterampilan interpersonal dalam meningkatkan citra rumah sakit. Silahkan nanti model pelatihannya seperti apa bisa di breakdown di pertanyaan penelitian ya Dok ya. Baik. Baik, terima kasih. Boleh di share. Terima Selanjutnya, kasih, Bu. ya. Assalamualaikum. Ibu Putri Ayu sudah hadir? Sudah, Waalaikumsalam. Dokter. Mohon izin tadi ada gangguan. Baik, silahkan share screen dengan judul Proposal Pengaruh Faktor Organisasi dan Budaya Kerja Terhadap Mutu Layanan Kesehatan di Klinik X. Waktu presentasi 5 menit dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Dr. Erliani dan Dr. Rian beserta Bapak Ibu semua. Mohon izin memaparkan tugas sidang proposal yang berjudul Pengaruh Faktor Organisasi dan Budaya Kerja Terhadap Mutu Layanan Kesehatan di Klinik Pratama Hikmah Husada yang di Surakarta. Next, dong. Berikut latar belakangnya. Mutu layanan kesehatan merupakan aspek yang fundamental dalam sistem pelayanan kesehatan yang mencerminkan tingkat kesesuaian layanan yang diberikan dengan standar yang telah ditetapkan serta harapan pasien, dan ini mencangkup keamanan, kesesuaian, efektivitas, ketepatan waktu, efisien, dan kesetaraan. Menurut Sahrul 2021, meskipun pentingnya mutu layanan kesehatan sudah diakui secara luas, klinik dan fasilitas kesehatan sering menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai dan mempertahankan standar mutu layanan kesehatan yang tinggi. Faktor organisasi merujuk pada elemen internal yang mempengaruhi operasional, struktur, dan dinamika organisasi. Budaya kerja merupakan sekumpulan nilai, norma, etika, praktik yang membentuk lingkungan kerja dan mempengaruhi individu serta tim dalam organisasi. Budaya kerja yang positif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap mutu pelayanan kesehatan yang diberikan di klinik. Penting bagi klinik untuk secara aktif mengidentifikasi dan mengatasi masalah dalam budaya kerja untuk memastikan bahwa upaya peningkatan mutu layanan dapat berjalan dengan efektif. Next, Dok. Berikut rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama, apakah terdapat pengaruh faktor organisasi terhadap mutu layanan kesehatan? 2, apakah terdapat pengaruh budaya kerja terhadap mutu layanan kesehatan? 3, apakah terdapat pengaruh faktor organisasi dan budaya kerja terhadap mutu layanan kesehatan? Tujuan penelitian yang pertama, pengaruh faktor organisasi terhadap mutu layanan kesehatan. 2, pengaruh budaya kerja terhadap mutu layanan kesehatan. 3, pengaruh faktor organisasi dan budaya kerja terhadap mutu layanan kesehatan. Next, Dok. Berikut
kerangka pemikiran, pengaruh faktor organisasi dan budaya kerja terhadap mutu layanan kesehatan di klinik merupakan topik yang krusial dalam memastikan kualitas pelayanan medis dan optimal. Faktor organisasi itu mencangkup struktur organisasi, pengelolaan sumber daya berperan penting dalam membentuk lingkungan kerja yang efisien dan efektif. Sebagai contoh, hierarki yang tepat dan pembagian tugas yang terorganisir memungkinkan staf untuk bekerja dengan terorganisir dan responsif terhadap kebutuhan pasien. Next, Dok. Cukup mungkin ya? Ya, baik. Sudah cukup, Dok? Ya, boleh diataskan, dipersilakan kepada Ibu Dr. Erliani untuk memberikan masukan. Ibu Bunda Namina Sahat. Putri Ibu Ayu. Kade. Bu Ya, Bu. Putri Ayu Rahma. Namanya yang mana tuh Bu kalau banyak gini kalau di Bali? Nomor 4. Namanya Ayu, Dokter. Bu. Ah, kan Ayu banyak di Bali. Bisa Ayu, bisa Putri, Bu. Putri Ayu. Oke. Sekedar itu saja refreshing buat Burian yang udah capek ya. Karena judulnya yang muncul mutu lagi, Bu, tidak bisa. Nah, sama ya kepada yang sebelumnya. Kalau problemnya yang real Ibu angkat tadi mutu layanan atau organisasi atau budaya kerja di latar belakang, Bu? Budaya kerja, faktor organisasi dan budaya kerja. Budaya kerjanya yang buruk. Ya, Bu. Oke. Kalau memang budaya kerjanya yang bermasalah, kita perbaiki saja budaya kerja, Bu. Bisa? Budaya kerja itu kalau dijabarkan ada berapa variabel, subvariabel? Ibu tahu? Yang paling Ibu masalahkan di budaya kerja apa, Bu? Karena budaya kerja yang saya tahu mungkin tidak satu ya. Iya, biasanya komunikasi dan kerjasama antar tim itu, terutama itu komunikasi, Ibu. Komunikasi atau koordinat. Karena sebetulnya kecerdasan 4.0 itu mungkin akhirnya kalau di perguruan tinggi yang harus dikembangkan kemampuan bekerja sama dan berkolaborasi, Bu. Mungkin di dunia kerja juga itu ya, bagaimana berkolaborasi, bekerja sama, berkomunikasi. Itu sebetulnya kalau mau agak lain ya berarti keterampilan sosial. Kalau kerjasama, komunikasi dan kerjasama itu bisa juga disebut keterampilan sosial. Nah, apakah jadi social skill, Bu? Kalau Ibu memang bermasalah dianggaplah ya dari komunikasi kerjasamanya masih belum maksimal, ya bidik saja social skill-nya. Kalau mau 2, berarti komunikasi dan kerjasama. Tapi kalau yang paling bikin kadang-kadang stuck mungkin ya dengan teman itu kok nggak bisa koordinasi, tidak bisa kolaborasi, ya Ibu ambil yang lebih menukik istilahnya. Kalau komunikasi mungkin sudah ada beberapa, tapi kolaborasi, keterampilan sosial, khususnya mungkin antara dokter dengan perawat, perawat dengan perawat, dokter dengan dokter. Nah, itu masih dianggap bermasalah di klinik tersebut. Ya, Ibu angkat itu, Bu. Bagaimana? Ya, tergantung kesanggupan Bu Ayu. Apakah mau melakukan pelatihan atau mengubah strategi manajerial klinik ya, yang mungkin akhirnya berefek pada terbentuknya kemampuan berkolaborasi, berkoordinasi, berkomunikasi, atau mau langsung kepada pola-pola yang membuat mereka meningkat. Ya, meningkatkan itu yang kurang tadi. Kemampuan komunikasi, kemampuan kerjasama, kemampuan kolaborasi. Di ruangan mana yang paling parah? Umpama, karena ini klinik, ya sudah ikutkan semua pihak. Berarti si
objeknya adalah tenaga medis gitu. Ya, Bu. Nah, terbayang tidak? Tapi jadi kuantitatif ya, kualitatif. Oh, Nah, kalau mau dikuantitatifkan ya bisa saja. Itu sebagai variabel Y dalam meningkatkan misalkan kemampuan bekerja sama lah. Kalau komunikasi sudah banyak, Ibu cari apa sih yang menyebabkan di klinik tadi ini kurang mampu menjadi tim gitu, teamwork yang baik, tidak bisa bekerja sama. Oh mungkin karena ruangannya agak jauh-jauh, nah, bisa ya. Jadi kadang di rumah sakit yang bagus tuh kan satu lokasi di mana tuh komunikasi koordinasinya sulit. Atau kemampuan koordinasi bisa tergantung kepada potret masalah yang ada di lapangan, Bu. Bu cari penyebabnya, bisa karena letak ruangan, bisa karena mungkin di antaranya sistem apa ya senioritasnya kah atau apanya lah yang di budaya tersebut mungkin cenderung masuk ya ke dalam lingkungan pekerjaan. Kita kan bisa saja kan sampai mengkaji, oh di Bali itu ada strata misalkan, sehingga perlu ada etika-etika khusus misalkan begitu. Ibu yang harus menggali karena yang akan membuat, saya mungkin meluruskan kepada what's problemnya. Kalau problemnya ada di budaya kerja, ya sudah tidak usah dikaitkan dengan mutu layanan karena juga tidak akan diterima. Itu Bu Ayu. iya, Bu. Gimana Bu? Bisa Iya, Bu. bisa kual ya? Iya, Bu. Baik, Bu. Iya, enggak. Sediakan saja waktu untuk memikirkannya dengan cepat. Baik, terima Bapak kasih. Insan berian, Parantos, mangga. Terima kasih banyak Ibu atas masukannya ya, Bu Ayu. Berarti nanti kalau mau dikuantitatifkan disesuaikan dengan pedoman servis kuantitatif ya Dok ya, karena berbeda antara pedoman kuantitatif dan kualitatif. Baik, alhamdulillah sudah 7 peserta yang mengikuti sidang proposal tesis hari ini. Sebelum ditutup, dipersilakan kepada Ibu Dr. Erliani Syaudi untuk memberikan stimulus. Dipersilahkan. Terima kasih. Burian saja yang masih stimulus. Karena judulnya masih mengulang-ulang ya para dokter ya. Maaf sekali, saya mungkin dosen medlit, juga sering mengutarakan di perkuliahan, pilihlah judul yang aman, itu bukan main-main. Betul-betul harus diperhatikan karena akan sangat lama lagi, bukan akan sangat merepotkan, 1 minggu harus muncul judul baru. Jadi para dokter yang mungkin sedang mendengarkan dan berniat untuk segera mengajukan mungkin di angkatan 11 atau 12 atau angkatan sebelumnya yang belum selesai, harap dicatat judul-judul yang dikomentari untuk diganti tadi. Ya Pak ya Bu, mutu layanan, kepuasan pasien, loyalitas, atau ada kerancuan antara statement di awal tampaknya kualitatif, tahunya ada hipotesis. Jadi ada kekacauan dalam mengurut template, ya. Belum nanti mungkin mengurut tampilan penulisannya. Memang tesis ini merupakan katakanlah akumulasi dari semua kemampuan awal yang saya tahu betul bagi para dokter untuk MM itu memang ada sedikit perbedaan dengan pada saat menyusun pada wilayah profesi dokternya, dan itu cukup menyulitkan. Namun karena ini suatu yang memang masih diwajibkan sebagai syarat untuk lulus sebagai magisternya, dan magister kita adalah manajemen rumah sakit, maka ya terpaksa harus diikuti ya. Mudah-mudahan dengan tadi ilustrasi bagi para dokter yang sangat sibuk dan apalagi sudah pada angkatan yang mungkin diduga ya akan punya akan diperlakukan sebuah tawaran berikutnya, ya carilah judul-judul yang simple ya, mudah dilakukan, tapi tetap ada novelty-nya, ada kebaruannya. Jangan mengulang-ulang judul yang
jelas-jelas akan ditolak. Itu judul-judul yang tadi mungkin sering dibunyikan, dan kalau mungkin judul apa lagi nih yang tidak boleh, ya tinggal bertanya ke petugas ya, anak buahnya Burian mungkin di Prodi, judul apa yang sudah sangat banyak diambil oleh para kakak kelasnya sehingga bukan tidak bagus, tapi sudah jenuh gitu. Itu ya pengalaman hari ini, banyak judul yang terpaksa harus diubah secara total. Itu saja mungkin Buriannya, mudah-mudahan tetap bersemangat para senior, ada mungkin para dokter yang sudah sangat senior, mohon maaf sekali untuk bisa lolos, buatlah judul yang Bapak bisa jangkau, tapi dia representatif sebagai sebuah tesis dari ARS MM Rumah Sakit. Terima kasih, itu saja. Burian, mangga Parantos. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ya, Bapak Ibu semua, memang untuk sekarang benar-benar membutuhkan waktu yang menyediakan waktu untuk mengikuti sidang proposal, khususnya ya bagi yang belum ya, untuk mengetahui apa saja masukan-masukan dari reviewer ya, karena itu sangat kelihatan sekali ya Bu ya, ini kita udah puluhan kali sidang proposal tapi untuk template-nya saja masih belum mengikuti. Terus judul-judul yang selalu di notes, bahkan kalau udah mendengar kata itu saja kita udah langsung raut mukanya sudah berbeda ya Bu ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu. Saya berpikir lebih kencang mencari solusi yang paling berat itu. Ya, dan sekarang angkatan-angkatan atas juga jadi banyak yang WA ke saya, Bu. Banyak sekali yang, Ibu tolong ini judul saya. Ketika dicek ya itu lagi, kepuasan lagi. Jadi saya, Bapak Ibu. Kasih pengumuman saja. Ya. Mungkin di share judul ini tidak boleh gitu aja. Ya, supaya jadi langsung dokter yang mengikuti sidang proposal ya, di luar peserta itu jangan terpaku pada kita harus ikuti dan ini harus absen ya, harus mengisi link presensi, tidak itu saja, tetapi esensi dari sidang proposal tesis ini ya. Itu saja paling Bapak Ibu dokter, terima kasih banyak, tetap semangat, tetap ya. Untuk yang sedang tesis hari ini silahkan diberikan waktu kurang lebih 1-2 minggu untuk merevisi ya, wajib merevisi yang tadi sudah diberikan masukan oleh reviewer ya. Baik, itu saja, sebelumnya kita foto bersama untuk dokumentasi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu, terima kasih banyak. Sami-sami. Terima kasih, saya tutup. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Selamat berjumpa lagi. Mohon. Terima kasih Ibu.